Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Wulansari, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 1 tahun 2023, bidang studi Geografi di Universitas Negeri Malang, mempersembahkan video pembelajaran sebagai pemenuhan tugas PPL dengan menerapkan model Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semuanya ya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini, hari Rabu ya, dengan dipimpin berdoa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Ya, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi kalian mengikuti angka-angka yang ada di layar. Ya, siap ya? Bisa konsentrasi dulu, belajar dulu boleh. Ya. Oke, bisa dimulai? Coba dulu. Oke, semuanya jarinya harus dipakai ya. Jarinya harus dipakai, harus konsentrasi. Nanti yang ngantuk, yang lelah, yang capek, yang lapar. Nah, coba nanti konsentrasinya, tingkat konsentrasinya bagus apa enggak? Masih bagus apa enggak? Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 3, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2. Oke, kita coba ya sekali lagi ya. Jangan lupa jarinya, jangan sampai salah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 3, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 5. Oke, udah. Setelah itu kita mau review dulu materi yang kemarin. Gimana nih tugas yang kemarin? Udah pada selesai? Tugasnya apa sih? Membuat proyek berupa video. Udah pada jadi? Udah. Gimana? Udah bisa ditampilkan? Atau masih ada yang perlu diperbaiki dulu? Ada. Oke, kalau begitu saya kasih waktu dulu ya untuk memperbaiki dari yang kemarin.
tujuan dari pembelajaran hari ini itu yang pertama adalah kalian menyelesaikan proyek udah finish, sudah sempurna ya, siap untuk ditampilkan. Terus yang kedua, kalian presentasi di sini. Ya, semuanya maju, berkelompok maju untuk mempresentasikan hasil proyek kalian. Dan yang ketiga itu adalah tanya jawab dari presentasi. Terus kemudian yang terakhir adalah post test, itu adalah kegiatan kita hari ini. Nah, sambil melakukan tahap demi tahap, silakan kalian berkumpul berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Berkelompok lagi ya, dan ditata medianya sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Ya, silakan. Saya beri waktu untuk kalian menyelesaikan tugas kalian meeting sampai hasil kalian siap untuk ditampilkan. Dan jangan lupa satu lagi, halo, assalamualaikum. Yes. Jadi ketika kalian tugasnya udah selesai, proyeknya udah selesai, berarti kalian harus apa nih? Sebelum presentasi tugasnya dikirim dulu ya, biar bisa ditampilkan di sini. Kirimnya kemana? Kirimnya kalian bisa lewat sini. Ya, ini ya. Kirimkan hasil produk video melalui link tersebut atau bisa scan QR di sini. Itu ya, langsung di scan aja supaya kalian bisa mengirimkan. Silakan yang udah selesai langsung dikirimkan ke Google Form tersebut. Harus dikirim ya. Ya, salah satu aja, jangan semua kirim ya. Satu orang aja perwakilan dari kelompok. Dipastikan datanya, datanya bisa dipakai. Siapa yang kirim? Kirim dulu. Kalau belum selesai diselesaikan, kalau sudah selesai dikirim melalui Google Form ini ya. Oh ya, nanti ketika presentasi silakan dari kelompok lain itu menyiapkan pertanyaan untuk teman-teman yang sedang presentasi, dan yang presentasi siap-siap jawaban ya. Jadi maju boleh, bawa buku boleh bawa HP boleh, silakan ya. Nanti untuk mencari jawabannya dari teman-teman kalian. Gimana? Kelompok satu udah selesai? Tinggal ngirim. Yang ini siapa kemarin di video? Masih Wanda jago ya? Oke, siap. Yang di sini? Masih bahasa editing? Iya benar ya. Jadi ada satu, kan ada namanya Canva Pro gitu ya. Ada Canva untuk bisnis, ada Canva untuk pendidikan. Nah, Canva untuk pendidikan itu nanti bisa gratis, kalian bisa mendapatkan produk-produk Canva Pro jika kalian
tapi transfer pendidikan. Tapi itu nanti fiturnya udah Flex Pro. Tapi Oh ini kalau kapal biasa kan kita harus ada sarjana. Nah itu enggak di pendidikan itu enggak, udah banyak fiturnya, udah banyak, udah tidak gratis. Itu lumayan buat kalian kalau ada tugas-tugas proyek itu pakai Canva itu membantu banget. Nggak usah beli. ini tergantung. Sudah selesai? Wow. Sudah selesai? Belum? Yes ya.
Dalam bentuk PowerPoint boleh, PDF boleh. Kalau bisa PowerPoint aja. Tapi kalau PDF juga sih. Oh, potensi gambar, potensi. gambar. Ya gambar. PowerPoint atau PDF boleh. Tapi jangan gambar. Cuman kegiatan Oke, kelompok berapa nih? Dua tentang? Oh, sengketa di wilayah perbatasan. Udah jadi videonya? Oh iya, jadi lagi proses. Oke, suaranya udah masuk? Udah, icon-iconnya? Sudah. Ada kendala apa? Dekat banget ya? Oke, yaudah kita terusin dulu. Ini selesai, nanti kalau udah selesai sih hubungin Google Form ya. Jelasin ini. oh ya betul baik kok. Oh, iya. Maksimal 1 MB kalau 1 GB. Yaudah, kalau nggak bisa nanti dikirim WhatsApp aja. Kalau memang di Google Form nggak muat, nanti dikirim WhatsApp ya. WhatsApp di ini aja di WhatsApp grup kelas. Di WhatsApp grup kelas dikirimkan dan dikasih caption. Ini dari kelompok mana, judulnya apa, gitu ya. Dikirim di WhatsApp grup aja. Kalau di situ nggak bisa, nggak muat. Ada lagi kendalanya? Udah jadi. Sudah? Ada yang belum selesai? Siapa angkatnya? Sudah semuanya ya? Oke, kalau gitu kita langsung untuk presentasi. Are you ready to presentasi? Oke, ada yang connect nih. Siap nggak untuk presentasi? Ada yang belum siap? Udah semuanya, alhamdulillah. Kalau yang mau presentasi, acak atau ada yang menyerahkan diri, yang menyerahkan diri? Iya. Saya tunjuk atau Anda yang suka relawan kelompok saya, Bu? Potensi lambatan planetnya sama judul tema. Saya mau ngambil data.
Vigilante bukan ya. Bukan. Aku bilang Oke, saya buka. Silakan nanti maju di depan. Saya nggak tahu ini ngomong apa. dua saudara. Ini bentuk apa? Daripada digital. Oke, ini aja ya. Silakan untuk yang mau presentasi yang di layar ini kelompoknya siapa? Silakan yang tertera di dalam sini, yang tertera di layar untuk menempatkan diri. Maju ke depan untuk bacaan. Yang mau operator siapa? Saya ikut. Ini ada yang operator berani atau lagi? Oke, silakan. Sebentar. Saya ada pertanyaan. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan potensi illegal fishing di Indonesia. Namanya disebutkan. Perkenalkan, nama saya Sarjan Permana. Perkenalkan, nama saya Yuda Putri. Saya tidak mati. Saya Saifullah Nawawi Lukman. Saya Ibu Namanya ada di sana. Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia karena mempunyai sebanyak 17.000 pulau dengan panjang garis pantai 81.290 km persegi. Total luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi yang terdiri dari 75% wilayah berupa perairan laut yaitu 3.157.483 km persegi dan 25%-nya berupa wilayah daratan yaitu 1.922.570 km persegi. Luas wilayah perairan laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya perikanan yang melimpah dan didukung oleh posisi strategis Indonesia yang berada di wilayah perairan, perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional. Sehingga sangat terbuka kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Pada tahun 2023, dari bulan Januari sampai Mei, telah terjadi 70 kejadian illegal fishing di perairan Indonesia. Nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia antara lain berasal dari negara Thailand, Malaysia,
Vietnam, Filipina, dan Kamboja. Wilayah perairan laut Indonesia yang sering terjadi illegal fishing adalah: yang pertama adalah Laut Natuna. Laut Natuna adalah perairan laut dangkal yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. Laut Natuna sebelah utara merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang kemudian disebut dengan Laut Natuna Utara dan berbatasan dengan zona ekonomi eksklusif Vietnam. Letak Laut Natuna sendiri berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, Malaysia, dan merupakan jalur pelayaran internasional Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Dari letak geografis di atas, tak sedikit pula ditemui kasus-kasus illegal fishing di perairan Laut Natuna. Dan yang kedua, yaitu Laut Sulawesi Utara. Laut Sulawesi terletak di bagian barat Samudra Pasifik, dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu, dan Pulau Mindanao, Filipina. Di bagian utara dan timur dibatasi oleh rantai Kepulauan Sangihe, di bagian selatan dibatasi oleh Sulawesi, dan di bagian barat dibatasi oleh Kalimantan. Yang ketiga yaitu Laut Maluku. Laut Maluku terletak di bagian barat Samudra Pasifik. Laut ini membatasi Laut Sulawesi di utara dan Laut Banda di selatan. Pulau-pulau yang membatasi laut ini adalah Kepulauan Halmahera, Seram, Puro, dan Sulawesi Celebes. Yang keempat, Laut Arafura. Laut Arafura atau Laut Arafuru adalah wilayah perairan yang berada di antara Australia dan Pulau Papua di Samudra Pasifik. Sudah ya? Sudah? Saya buka. Silakan Mbak Adinda Nopati untuk membuka sesi tanya jawab. Setelah penjelasan tersebut, apakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Bagaimana usaha untuk mengurangi kasus illegal fishing di Indonesia? Bagaimana usaha untuk mengurangi kasus illegal fishing di Indonesia? Jawaban pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Adelia. Silakan Adelia untuk menjawab. Untuk mengurangi gejala fisik adalah satu memperkuat penjaga laut, dua menangkap pelaku illegal fishing dan memberikan hukum atau sanksi seperti denda atau penjara, tiga melakukan pengawasan kapal yang terdapat mencurigakan, empat menjalankan sistem pengawasan kapal berbasis supervisi dan mengawasi kegiatan kapal perikanan. Oke, siapa yang nanya tadi? Mas Tabin, gimana jawabannya? Ya, udah bisa dipahami ya. Ada yang mau menanyakan silakan di moderator? Baik, jika ada yang mau ditanyakan, Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, silakan ditutup untuk kembali ke baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada tindakan yang kurang masih mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang milih di aplikasi ya. Ternyata yang mana adalah nomor 2 ya, silakan ya. Persiapkan diri. Persiapkan moderator sama yang operator. Duduk aja, operatornya duduk nggak apa-apa. Ya, ayo silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Adnan. Saya Matakin. Nama saya Mutiara. Saya Claudia Purina Safira. Nama saya Rahasa Mutaguru. Kami akan menampilkan hasil proyek dari kelompok 2 tentang sengketa di wilayah perbatasan Indonesia. Jangan salah kelompok lagi ya. Salah kelompok. Tapi 2 kali. Oke, kayak gimana hasilnya? Sengketa di wilayah perbatasan Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia berbatasan dengan negara-negara tetangga. Wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia. Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat konflik kerap terjadi. Sengketa wilayah perbatasan dengan potensi sumber daya alam yang besar menjadi salah satu masalah yang masih terjadi hingga saat ini. Berikut beberapa contoh sengketa perbatasan di Indonesia. Yang pertama, sengketa Indonesia-Malaysia atas Pulau Sipadan dan Linggitan yang pada akhirnya kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia. Yang kedua, sengketa di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Wilayah Pulau Sebatik di bagian utara merupakan wilayah negara Malaysia, sedangkan wilayah bagian selatan masuk teritorial Indonesia. Di pulau ini tidak ada borderline atau garis perbatasan yang benar-benar jelas. Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik hanya berupa patok. Kondisi ini menyebabkan banyak warga dari dua negara yang hilir mudik melintasi batas kedua negara setiap harinya. Pemerintah pun hingga kini terus mengupayakan penyelesaian perihal garis lintas batas di Pulau Sebatik agar menjadi lebih jelas dan kuat secara hukum internasional. Yang ketiga, sengketa di perbatasan Timor Leste. Indonesia juga memiliki persoalan lintas batas dengan Timor Leste. Di Timor Leste terdapat distrik Algiers yang merupakan enclave, yakni bagian dari suatu wilayah negara yang dikelilingi wilayah negara lain. Letaknya yang dikelilingi wilayah Indonesia, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, membuat warga Algiers yang ingin menuju Timor Leste atau negara induknya harus melewati wilayah Indonesia. Sengketa di perairan Natuna. Berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas, membuat perairan Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Dan yang kelima yaitu sengketa di Blok Ambalat.
Sengketa perbatasan berkepanjangan antara Indonesia dan Malaysia juga terjadi di Blok Ambalat. Ambalat adalah blok laut seluas 500.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Timur, Indonesia. Hanya soal kepemilikan wilayah, sengketa atas blok Ambalat juga terjadi karena potensi sumber daya alam yang besar di perairan tersebut, seperti potensi minyak dan gas. Malaysia telah mengajukan klaim atas blok Ambalat dengan memasukkan sengketa perbatasan ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Namun, dalam salah satu pasal UNCLOS dinyatakan bahwa kepemilikan wilayah Indonesia berkonsep negara kepulauan, di mana garis pangkal penentuan wilayah harus ditarik dari wilayah kepulauan terluar. Sementara Malaysia yang merupakan negara pantai biasa hanya boleh memakai garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus untuk menentukan batas wilayahnya. Dengan begitu, berdasarkan hukum internasional, blok Ambalat jelas milik Indonesia. Sudah? Silakan moderator. Dan apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi sengketa di perbatasan? Ini kasih dulu. Bantuin dulunya. Bantuin. Dari dulu. Bagaimana upaya pemerintah untuk menangani sengketa di wilayah perbatasan? Satu, melalui perizinan atau negosiasi dan meditasi atau non-hukum. Yang kedua, melalui hukum atau pengadilan atau pengadilan. Jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, komen-komennya di akhir aja ya, saya kasih komennya ya. Atau nanti bisa komen juga dari teman-teman yang lain. Mari kita membuat buka yang lain lagi. Ya, contohnya sekarang potensi kabupaten Klaten. Oke, contohnya itu adalah kelompok 4. Silakan persilakan kelompok 4 menjelaskan untuk menampilkan hasil produknya, hasil videonya. Yang moderator siapa? Silakan. Yang moderator? Ya, masalah boleh. Silakan tadi. Kau sendiri ya. Duduk apa kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengenalkan, melanjutkan ke presentasinya, kami ingin mengenalkan diri. Saya Muhammad Ahrafi. Saya mendapat dari sejarahnya. Saya Fedemi Saigana Fitria. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang potensi Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten, letak, luas, batas, dan potensi mata air. Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah sebesar 655,6 km persegi. Kabupaten Klaten terletak di 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan.
Secara administratif, Kabupaten Klaten berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten berada di antara dua kota besar, yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta. Batas wilayah Kabupaten Klaten. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Klaten terdiri dari 3 wilayah daratan. Sebelah utara merupakan dataran lereng Gunung Merapi meliputi Kecamatan Kemalang dan sekitarnya. Sebelah timur merupakan dataran rendah meliputi Kecamatan Delanggu, Kecamatan Prambanan, dan sekitarnya. Sebelah selatan merupakan dataran Gunung Kapur meliputi Kecamatan Cawas, Kecamatan Bayat, dan Kecamatan Gantiwarno. Letak geologis Kabupaten Klaten. Letak geologis Kabupaten Klaten berpengaruh pada karakteristik wilayah Kabupaten Klaten, seperti tanah subur dan banyak terdapat mata air atau umbul. Potensi mata air di Kabupaten Klaten yaitu Umbul Pluneng, Umbul Gedaren, Umbul Susuan, Umbul Jolotundo, Umbul Ponggok, Umbul Cokro, Umbul Pelem, Umbul Siblarak, dan lain-lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa ini? Ada yang mau bertanya? Kalau mau umbul, ya kelompok umbul. Kalau mau Kabupaten Klaten, berarti Kabupaten Klaten. Potensi umbul yang ada di Klaten dapat dimanfaatkan apa saja? Yang nanya siapa ya? Nampak. Oke, kalau bertanya sebutin nama ya. Ya. Nama. Oke, Mas Sultan. Silakan dijawab. Cari dulu, searching dulu. Jawabannya ada enggak atau udah?
Pemanfaatan yang menjadi teladan yaitu sebagai objek wisata, rekreasi, berenang atau olahraga, pemandian, serta selam permukaan. Selam permukaan. Apa ya? Ada yang tahu selam permukaan itu apa? Selam permukaan. Kamu cari jawabannya mana? Oh, mungkin snorkeling kali ya? Mungkin ya? Oke, snorkeling menyelam. Ya, itu di Umbul itu ada ya? Ada. Wah, nanti ada untuk snorkeling dan ya, ada lagi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Tadi mau tanyakan? Tidak, kalau nggak ada saya nanya nih. Tadi kan ini videonya udah bagus ya, dan foto-fotonya lumayan ya. Nah, foto-foto itu diambil dari mana? Apakah kamu sudah beneran tahu benua tersebut? Kalian dari referensi Google, terus di-insert di situ gitu ya? Jadi nggak keumumannya langsung? Oke, ya terima kasih. Berarti seperti itu ya jadinya yang bisa diatensikan ya, tambahkan. Ya, jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal berapa lagi ya? Oke, jelas ya. Mungkin habis ini ada yang mau ciblon. Ada kata ciblon. Nah, ciblon itu apa? Mana tadi katanya? Ciblon itu apa? Kelompok 4. Silakan kelompok terakhir, kelompok 3 mempersiapkan diri untuk prestasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami nomor 3 akan mempresentasikan rasio proyek kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Sundasari. Saya Harul Hidayat Putra. Saya Kirana Marimana. Saya Nela Saja. Dan selanjutnya kami akan mempresentasikan yaitu tentang potensi ikan di perairan laut Indonesia. Potensi sumber daya ikan di wilayah perairan laut Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai 81.290 km persegi dan luas perairan laut yaitu 3.157.483 km persegi. Pada tahun 2022, potensi sumber daya ikan di Indonesia mencapai 12,01 juta ton per tahun. Adapun potensi tersebut terdiri dari 9 kelompok SDI yaitu ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang paneit, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Terdapat 9 wilayah pengelolaan potensi sumber daya ikan di Indonesia meliputi: yang pertama yaitu Selat Melaka, kedua Laut Cina Selatan, ketiga Laut Jawa, keempat Samudra Hindia, kelima Selat Makassar dan Laut Flores, keenam Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik, yang ketujuh Teluk Tomini, yang kedelapan Laut Maluku, dan kesembilan adalah Laut Arafuru. Karena akses ikan sulit, terutama untuk orang yang tinggal di tengah-tengah pulau atau jauh dari laut. 2. Orang lebih suka sumber protein lain. 3. Pulau
dan juga ikan bisa magal. 5. Masyarakat memiliki kekhawatiran akan kebersihan dan gizi. Kekhawatiran apa Mbak? Kekhawatiran akan kebersihan dan gizi ikan. Kebersihan dan gizi ikan. Oke, ya bisa. Ada yang mau tanggapan dari yang penanya atau dari yang lain? Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada, udah kan berarti ya. Oke, saya kembalikan. Baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya udah presentasi, presentasinya bagus semuanya, untuk pemula udah lumayan keren ya. Puas gak dengan hasilnya? Ya, besok kita belajar lebih ya. Ya, oke, terima kasih. Ada kita masuk ke sesi ini nih, review nih atau komen-komenan nih. Dari masing-masing dulu ya, dari masing-masing. Tapi sebelum ke mengomentari kelompok antar kelompok ya, dari kelompok 1 mengomentari videonya kelompok 2 itu ya terus ya. Kira-kira udah bagus atau belum gitu, atau masih nilai lah misalnya rentang dari 10 sampai 100 itu kasih kalian sendiri yang kasih nilai ke teman-teman kalian gimana? Dimulai dari videonya illegal fishing tadi. Illegal fishing kelompok mana? Kelompok 1. Oke, silakan dikomentari illegal fishingnya tadi gimana sih videonya? Udah bagus, udah keren atau masih kurang? Ya, bagus. Tentang nilainya berapa? 9 dari 10 sampai 100 nilainya 9. 95. Oh, berarti udah siap diupload di YouTube atau di TikTok atau di IG ya? Udah ya. Oke, nanti saya minta linknya untuk kalian udah bener-bener diupload belum di media sosial kalian. Oke. Ada lagi dari kelompok Kabupaten Klaten. Nah ini yang ada foto-fotonya tadi, ada foto sapi. Ya itu silakan dikasih nilai. Kelompoknya siapa sih ya? Kalau kelompok dari belakang, di kelompok 4. Kelompok 1 kasih nilai dulu ke kelompok 4. Kira-kira berapa? Hah? 70? Jangan. Berapa ya? 92. Ini tadi dapat nilai berapa sih? 95 tadi sudah bagus kok videonya. Yakin itu cuma 92? Memang nambah? Gak salah. Ya, 92 berarti udah bisa untuk di komersialkan bagi yang misalkan di upload di media sosial masing-masing. Terus kelompoknya potensi tadi di sini ya? Yes, berapa nilai berapa enggak? Yes, jangan gitu. Kasih nilai. Yang tulis-tulis, ayo kasih nilai berapa? Berarti nilai banget dong videonya. 87. Kenapa? Oh, videonya lebih pendek. Terus ada lagi? Kecil-kecil. Ada lagi? Kenapa pakai nilainya? Ini 90, dari 90, ini 87. Tadi videonya kecil-kecil, videonya pendek. Ada lagi nggak? Iya, ya udah. Oke, nilai standar ya 87 ya. Terus juga di-share juga di media sosial masing-masing. Yang terakhir adalah sengketa di wilayah perbatasan. Apa kira-kira? Ada panjang. Ya, udah ya Pak. 100 ada panjang. 500. Berapa nih kelompok ini dapat nilai berapa? 100. Terlalu lama videonya.
92, oke, stagnan ya nilai kalian 92. Nanti di kelompoknya Mas Ruben besok belajar lagi ya individunya ya. Biar kebut dapat nilai 90 juga. Oke, kalau itu komen dari kalian, nah komen dari ibu ya tentang video-video yang sudah ditampilkan tadi. Ada beberapa yang saya garis bawahi. Yang pertama, itu tadi ada kalian kan nandai pin ke daerah-daerahnya gitu ya untuk touring kalian. Touring kalian kan pakai pin. Nah, tadi ada beberapa video yang kalian disebutkan daerah tapi tidak di pin. Jadi tidak masuk ke daerah yang kalian ya, dan diucapkan misalnya Laut Jawa tapi maksudnya malah ke Laut Natuna. Jadi ada nggak sih ya? Ada ya gitu ya. Nah, lebih diperhatikan lagi untuk pinnya. Terus juga foto-foto. Oke, tadi udah ada beberapa video yang menampilkan beberapa foto atau icon dari daerah masing-masing, daerahnya yang itu tadi itu udah bagus. Terus mungkin ada di aplikasi Google Pro itu bisa sampai kalian nge-zoom sampai street ya, jalan, dan itu bisa diputar 360 derajat untuk kalian lihat sekitarnya itu ada apa aja secara real time. Jadi secara nyata, virtual, benar-benar virtual reality banget. Kalian bisa itu. Nanti silakan dipelajari lagi gimana sih caranya menampilkan street tersebut. Lanjut ke ada tadi beberapa video yang zoomnya itu masih ngeblur. Ya nggak sih? Masih ada zoom yang ngeblur. Nah itu kendalanya apa kira-kira? Ya, jaringannya ya. Untuk aplikasi Google Pro itu memang jaringannya harus kuat, stabil, dan laptopnya itu mau bekerja keras. Kalau laptopnya kayak punya saya tuh netbook, nah itu nggak mendukung. Tuh ya. Lanjut ke ada tadi beberapa suara dan isi kontennya. Antara suara voice note-nya sama isinya nggak sesuai. Itu aja dari saya. Komen-komenan dari saya. Semoga masukan ini atau komenan dari saya ini bisa dijadikan bahan evaluasi kalian ketika membuat konten yang seperti ini, konten tentang pemanfaatan aplikasi Google atau Google Maps. Oke. Oke, kalau itu komen-komenan dari kita semuanya udah kasih nilai-nilai juga. Nah, saya mau nanya nih, gimana kendala kalian dalam saat membuat video project tersebut? Kira-kira kalian nemui kendala nggak sih? Atau karena udah saking pro-nya jadi terus aja gitu? Gimana? Kalian menemukan kendala apa dalam membuat project ini? Mencari bahan materi. Oke, mencari bahan materi sesuai tema ya? Sulit? Tinggal searching Google, masih sulit juga? Ya memang harus kegiatan ekstra ya itu ya. Nanti dari satu materi dengan satu web dengan web yang lain harus digabungkan gitu ya, untuk bisa kontennya sesuai dengan yang kamu mau, sesuai dengan tema. Oke, selain materi, cari materi yang susah ada lagi? Apa Mas Iwan? Editingnya kenapa? Susah ya, butuh perjuangan, butuh effort ya. Susahnya kenapa? Karena apa itu aplikasi pembuat videonya atau kenapa? Nge-like. Oke, boleh ya. Mungkin bisa coba aplikasi-aplikasi yang lain, gak cuma satu aplikasi. Tuh, ada lagi kendala-kendalanya, Mbak Anissa? Iya. Mas Tayo, kendalanya apa? Hah? Oh, sinyalnya tidak stabil ya. Jadi membuat susah juga. Ada lagi, Mbak Adinda Topali? Susah kumpul ya, pulsanya di luar kelas, jadi mungkin ada cara sendiri. Oh iya, karena memang
biar bisa maksimal. Ada yang mau komen lagi tentang editing videonya? Butuh effort, butuh tenaga, waktu untuk bisa membuat video tersebut. Butuh pemikiran juga tadi cari materi untuk editing videonya. Udah ya tadi ya, videonya kadang suka nge-lag, terus apalagi ya, susah ngumpul juga. Ya itu kendala-kendala yang kita hadapi atau yang kalian hadapi dalam pembuatan project video. Ya semoga kendala-kendala ini bisa kalian perbaiki di pertemuan-pertemuan. Oke, kegiatan selanjutnya ini ya. Kegiatan selanjutnya itu adalah post test. Kita udah belajar mengenai kalian secara sendiri, udah menyelesaikan masalah, dan kemudian yang terakhir ya capek mbak. Ya udah yang terakhir ya. Nanti sebentar lagi kita pulang ya, tenang ya. Ya, setelah ini silakan kalian scan barcode yang ada di depan, langsung aja dikerjakan, langsung dikirim. Saya mau langsung lihat nanti hasilnya bisa rotan. Kamu ada beberapa itu bisa langsung saya lihatkan. Oke, silakan dikerjakan. Bisa ada kendala? Oke. Mas Tabin, Sagas? Login, ya login ini Gmail. Ketutupan? Oh ya, itu nanti ada beberapa soal atau satu atau dua soal gitu yang jenis soalnya itu bukan pilihan ganda, tapi kalian bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Itu ya, perhatikan ya, literasinya dipakai. Di soal mana aja yang boleh memilih lebih dari satu jawaban. Oke, saya kirim linknya lewat WhatsApp ya. Linknya sudah ibu kirim lewat WhatsApp group. Siapa yang main? Sudah ya. Silakan dikerjakan. Absennya boleh disesuaikan. Iya. Hal yang masuk hal yang jadi jangan
soalnya jadi kendala ya. Susah kan soalnya? Lumayan. Maksimalkan ya, ini ada di 72. Nanti yang di bawah 72 remedi. Nah, makanya ini dimaksimalkan. Gimana caranya kalian untuk tidak remedi, dibaca benar-benar pelan-pelan, dipahami. Biar ada remedi. Udah, tidak ada yang kirim jawaban? Ya, ada jawaban ya. Langsung kita lihat. Berapa orang bilang? 19 ya? Masih 12 kurang beberapa. Kursus tadi Sebentar ya.
Sudah? Baru. Kenapa? Nah, udah ya. Silakan dikirimkan namanya. Mas Iman udah selesai? Berapa? Ayo berapa? 4. Wah iya penasaran kan kamu cewek. Serah sih. Kok sulit ya? Satu. Udah, jangan lagi sini. Apa? Bener-benerin ya, benerin. Jangan sampai dapat nilai di bawah KKM. Wes. Gimana udah pulang? Bukan orang yang bilang. Iya. Masih kurang 2 orang lagi ya. Dan oke, kayaknya yang belum itu ada Mbak Anissa, Felisa, sama Arafi. Oke, Arafi. Kita tunggu dulu ya. Udah ada baru gimana HP Mas Arafi. Sama saya pulang ya. Ayo, bekerja keras lagi. Oke, yang sudah selesai langsung ke kegiatan yang refleksi ya. Ya, cuma ini cuma refleksi doang. Linknya saya kirim di WhatsApp juga. Terima kasih udah ada. Oke, silakan refleksinya di ini, di apa itu, di jalan dulu. Oke, Mas Herno udah alhamdulillah ya, udah di atas, udah pas KKM. Nanti nggak ada ini ya Mas ya. Mbak Anissa udah? Bentar, kurang 1. Ya. Yang lain silakan. Yang lain silakan di refleksinya. Ini yang dapat 100 ada Kirana, Jok, ini yang tercepat dan yang terbaik. Terus Ahmad Tabiin dapat 100 juga. Rula, Claudia, Nadia. Oke, itu dapat 100 semuanya. Yang lain udah bagus juga, udah 80, 90, rata-rata 90 itu udah bagus. Ada satu yang AKM nggak apa-apa, itu udah AKM belum. Oke, untuk refleksinya.
jebak berarti. Remnya 1 sampai 4 ya? Oh iya, paling gede ya dunia. Hah? Ini nilai terbesarnya 4 loh ya, bukan 1. Wah, parah. Kembali enggak? Balik. Ya, diulangi yang kembali. Enggak, bener dulu. Benar. Jadi bener-bener dia biasa. Ya, 1 itu selalu, 2 itu sering, 3 kadang-kadang, 4 berdasarkan juri loh. Oh. Orang di kota ini satu. Yang mana dia? Tidak pernah. Baca toh. Oke, cukup. Untuk refleksinya juga cukup, silakan diteruskan nanti, masih kurang beberapa. Cukup. Proses juga. Sudah ya. Yang sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kita langsung masuk ke kegiatan berikut. Selesai. Sudah capek. Kegiatan kita hari ini. Kira-kira apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Presentasi tadi ya, atau dari gabungan ya, dari yang pertemuan pertama dulu hari Senin dan hari Rabu sekarang. Kira-kira kesimpulannya apa dari materi ini? Letak, luas, dan batas wilayah. Bawa dia, bawa dia. Kita bisa tahu potensi daerah dari karakteristiknya. Oke, kita jadi bisa tahu lebih memahami potensi-potensi dari suatu daerah dengan mempelajari letak, luas, dan batas, gitu ya, karakteristik wilayahnya, gitu ya, kita tahu potensinya. Lanjut lagi, ada yang mau berkomentar lagi kesimpulan dari pertemuan 2 hari ini, Pak? Karena banyak masalah di perbatasan. Oh iya, karena saking Indonesia itu saking luas, saking berdekatan dengan negara-negara lain, jadi timbul berbagai macam
sih kesimpulan dari kita hari ini? Ya, hari ya. Sumber daya alam tinggi tapi belum dapat dimaksimalkan penggunaannya. Oh iya benar ya. Jadi dengan mempelajari karakteristik wilayah yang ada di Indonesia ini kita jadi tahu seberapa besar sih potensi-potensi yang ada di Indonesia, baik dari potensi sumber daya alam berupa pertambangan, begitu lah ya. Pertambangan, terus apa lagi ya potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ya selain pertambangan? Perikanan bisa mereka luas, pertanian yang perikanan, oke betul ya. Kita jadi makin tahu potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia banyak. Tapi kenapa kok masih pemanfaatannya itu masih kurang maksimal? Nah itu PR kalian di suatu hari nanti untuk kalian bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itu ya untuk kesimpulannya. Oke, untuk materi selanjutnya ya, besok pertemuan ke depan kita mau belajar tentang persebaran flora fauna Indonesia. Itu dimasuk ke bab 2. Silakan kalian mulai dipelajari dulu, dibaca-baca dulu LKS ataupun buku paketnya. Itu ya di pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Silakan dipimpin untuk doa kafaratul majelis dulu oleh ketua kelas. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membuahkan hasil di suatu hari nanti. Iya, bisa jadi konten kreator. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pulang. Pulangnya hati-hati ya.